Betul bahwa beliau mengatakan akan kembali ke Solo jadi rakyat biasa gitu. Tapi saya dari dahulu selalu mengatakan apa maknanya itu ya, makna rehat bagi Pak Jokowi itu, makna rehat Pak Jokowi itu ya seperti yang sekarang ini. Belusukan lagi. Ya belusukan lagi. Jangan-jangan itulah yang dimaksud rehatnya bagi Pak Jokowi itu ya belusukan lagi. Jadi main raja-raja ini lagi. ini jangan-jangan rehat politik. Tapi manuver agresif Jokowi kini memicu persepsi gejala post-power syndrome atau sekedar main raja-rajaan. Ditambah lagi fenomena ganjil dibukanya posko pengaduan Solo yang dinilai menyaingi institusi partai resmi. Saya ingin langsung ke Bang Ray Rangkuti. Kalau melihat ada kesan post-power syndrome, ini kan secara psikologis dimaknai adalah seseorang yang merasa cemas, kehilangan jabatan, status sosial tertentu ketika dia sudah tidak seperti dulu lagi gitu. Anda melihat ada refleksi ketakutan di sini dan kehilangan panggung pengaruhnya setelah tidak lagi menjabat? ya yang bisa dibaca begitu. Makanya kan dulu misalnya diupayakan sampai 3 periode kan. Meskipun gagal ya, karena ditolak oleh PDI Perjuangan. Dan disitulah kemudian terjadi perceraian antara Pak Jokowi dengan PDI, karena PDI dengan tegas mengatakan tidak akan memberi kesempatan untuk 3 periode itu gitu. Padahal sekalipun tidak diakui oleh Pak Jokowi, tapi 3 menterinya Pak Jokowi sudah, yang sekaligus ketua partai saat itu sudah mengaminkannya kan. Ada PAN, ada PKB, dan juga ada Golkar saat itu yang setuju dilakukan penambahan masa bakti dari Pak Jokowi gitu. Nah setelah itu betul bahwa beliau mengatakan akan kembali ke Solo jadi rakyat biasa gitu. Tapi saya dari dahulu selalu mengatakan apa maknanya itu ya, makna rehat bagi Pak Jokowi itu, makna rehat Pak Jokowi itu ya seperti yang sekarang ini. Belusukan lagi. Ya belusukan lagi. Jangan-jangan itulah yang dimaksud rehatnya bagi Pak Jokowi itu ya belusukan lagi. Jadi main raja-raja ini lagi. ini jangan-jangan rehat politik gitu. Tapi saya kan mengatakan begini, orang tuh kalau udah menjabat, pilihannya kan 2. Pertama, Anda mau jadi negarawan dalam pengertian umum, negarawan gitu, atau Anda menjadi politisi harian gitu. Pak Jokowi menurut saya nggak bisa memilih untuk jadi negarawan. Kenapa dia nggak bisa memilih jadi negarawan? Karena dia menanam saham politik yang sangat berat. Siapa saham politiknya itu? Adalah 2 anaknya. Satu namanya Gibran sekarang wakil presiden, yang lain namanya Kaesang, ketua umum partai. Dan satu menantunya di Medan sekarang jadi gubernur. Dan nggak ada backupnya ini. Bang Freddy ditambahkan, jadi Pak Jokowi harus menjadi politisi harian seperti ini untuk mengamankan dan kemudian juga ada nggak post power syndrome kalau Anda melihat? Ya, jadi justru saya melihat sebaliknya. Kalau post power syndrome itu kan biasanya sulit menerima ketika sudah tidak menjabat kan begitu ya. Tapi kan Pak Jokowi faktanya dia turun sebagai presiden 2 periode sesuai konstitusi dan bahkan menyiapkan transisi yang sangat baik yang belum pernah dilakukan oleh presiden-presiden atau pemerintahan sebelumnya. Transisi sangat baik kepada Presiden Prabowo. Nah, itu menunjukkan bahwa tidak ada post power syndrome di situ. Tetapi hari ini Pak Jokowi turun, katakanlah belusukan safari kebangsaan itu ke keliling. Nah, itu sebagai warga negara, sebagai warga negara biasa, tidak ada yang salah di situ. Nah, tapi yang mau saya katakan adalah itu merupakan tanggung jawab moral. Seharusnya tokoh ya mempunyai memang tanggung jawab moral. Jadi dia turun begitu. Saya merespon Bang Rey sedikit tadi. Memang Pak Jokowi di dalam safari politiknya ini tidak akan mengambil alih peran pemerintah, ya, maupun tidak akan menjadi oposisi pemerintah. Memang dia murni menyapa masyarakat adat, ya, komunitas-komunitas relawan dalam hal ini untuk PSI. Jadi sekali lagi dia tidak akan mengambil peran pemerintah dan tidak akan menjadi oposisi kepada pemerintah, begitu. Jadi ya yang saya maksudkan itu kan begini, Bung Freddy. Dia nggak akan mengambil peran pemerintah, ya jelas tidak. Dia nggak siapa-siapa di pemerintahan ini kan. Yang kedua tidak akan oposisi. Ya
Kalau dia tidak akan oposisi, kan dia menjelaskan kenapa dolar kita sekarang sudah sampai Ya. Dia tidak akan pernah melakukan itu, Bang. Nah, Memang itu itu. makanya. Tapi ya makanya publik kan juga ingin mendapatkan ya seperti Itu- ujangan Itu nasihat-nasihat satu. khusus harusnya. Artinya kan kalau dia nggak mengambil posisi sebagai oposisi, kan dia memperkuat posisi Pak Prabowo dong. Ya kan? Ya. Soal ini, soal itu, misalnya dia menjelaskan betapa MBG itu tetap penting, misalnya loh ya, seperti yang dilakukan oleh partai-partai pendukung Pak Prabowo hari ini kan. Ya. Misalnya KDMP itu tetap penting. Nah ini pesan politik apapun kita nggak tahu. Mestinya kalau beliau bekerja untuk menaikkan popularitas PSI misalnya, Ya. beliau harus berbicara PSI ini cita-citanya apa? Soal undang-undang perampasan aset, soal apa namanya itu sikap mereka soal sekarang ada semacam perseteruan kepolisian dengan kejaksaan soal FA, yang soal kemudian menteri-menteri Pak Jokowi sekarang yang banyak menghadapi kasus hukum, misalnya begitu. Itu loh saya, itu yang kita bayangkan akan dijelaskan oleh Pak Jokowi dalam tur-turnya ini gitu loh. Cuma itu tadi kita Tidak melihat itu ya. ya tidak melihat itu karena Dan tidak akan melakukan itu. karena posisinya jadi raja. Kalau raja ya nggak. Tapi dia bicara kenapa soal nggak pesimis. melakukan sih Bang Memang Freddy? tujuannya bukan buat itu. Tujuannya sekali lagi memang untuk menyapa rakyat. Yang kedua memang untuk motivasi buat PSI. Tapi kalau menyapa rakyat kan pakai atribut PSI Iya, juga. menyapa gitu rakyat kan. dan memberikan motivasi kepada PSI. Kan Iya. udah jelas itu tujuannya. Jadi sekali lagi tidak akan mewakili pemerintah untuk mengatakan apapun tentang program pemerintah dan tidak akan memakai kesempatan itu untuk mengkritik program pemerintah karena memang bukan itu tujuannya. Projo nggak mau tuh ngasih semacam masukan atau saran ke Pak Jokowi agar manuvernya bisa lebih optimal lagi. Oh bukan, memang bukan itu. Tujuannya memang bukan itu. Lain. Dan tidak akan terjadi itu, Bang. Iya, menyapa Gitu loh. masyarakat itu apa sih? Iya, menyapa masyarakat kan kita sudah lihat. Mungkin ingin mengembalikan Gini, apa Bang. ya? Tapi dikaitkan gini, saya tambahkan sedikit. Rindu-rindu masa lalu, Bang Rey. Dikaitkan dengan Seorang mantan presiden 10 tahun berkuasa yang dianggap dan dielulukan sebagai presiden terbaik lah setidaknya sepanjang reformasi ini. Lalu turun ke bawah dengan istilah menyapa masyarakat. Nggak bisa didefinisikan menyapa itu apa. saya Kalau begitu, hello, Saya selfie lagi sedikit, Bang. begitu. Ya kan yang mana ada ya seperti itu yang kita masa lihat. mantan presiden 10 tahun dengan Gini, presiden saya terbaik sampaikan sedikit, cuma Bang. selfie. Jadi turunnya Pak Jokowi ini juga ya kami melihatnya justru ini menjaga stabilitas politik, Bang. Abang kan tadi sudah mengatakan bahwa ya banyak pendukung Jokowi yang mengalami kekecewaan. Tetapi dengan turunnya Pak Jokowi ini justru masyarakat melihat apapun ceritanya hari ini Pak Jokowi adalah walau istilahnya Pak Bang Rey tadi karena ada sahamnya, ya berarti dia mendukung pemerintah saat ini. Dengan hadirnya dia di masyarakat, berarti dia mendukung stabilitas. Saya masih di situ. Udah kita tenang aja, fokus aja ke kegiatan masing-masing. Dan jadi sekali lagi dia itu cuma menyapa masyarakat dan memberikan motivasi kepada PSI. Jadi nggak akan Ya itu dari gitu Ya. loh. yang disebut menyapa ini kita yang jadi Ya si pertanyaan. hello foto. Hai. Kita masih akan membahasnya di segmen terakhir. Tetaplah bersama kami di Gestur. Kami akan kembali sesaat lagi.